Kisah Sariputta Thera. Upatissa dan Kolita adalah dua orang pemuda dari dusun Upatissa dan dusun Kolita. Dua dusun dekat Rajagaha. Ketika melihat suatu pertunjukan, mereka menyadari ketanpa intian dari segala sesuatu. Lama mereka berdua mendiskusikan hal itu, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Akhirnya mereka bersama-sama memutuskan untuk mencari jalan keluarnya. Pertama-tama, mereka berguru kepada Sanjaya, petapa pengembara di Rajagaha. Tetapi mereka merasa tidak puas dengan apa yang ia ajarkan. Karena itu, mereka pergi mengembara ke seluruh daerah Jambudipa untuk mencari guru lain yang dapat memuaskan mereka. Lelah melakukan pencarian, akhirnya mereka kembali ke daerah asal mereka karena tidak menemukan Dhamma yang sebenarnya. Pada saat itu, mereka berdua saling berjanji akan terus mencari. Jika di antara mereka ada yang lebih dahulu menemui kebenaran Dhamma, harus memberitahu yang lainnya. Suatu hari, Upatissa bertemu dengan Assaji-Thera dan belajar darinya tentang hakikat Dhamma. Sang Thera mengucapkan syair awal, Ye Dhamma Hetu Pabhawa, yang berarti segala sesuatu yang terjadi berasal dari suatu sebab. Mendengar syair tersebut, mata batin Upatissa terbuka. Ia langsung mencapai tingkat kesucian Sotapati Magga dan Pala. Sesuai janji bersamanya, ia pergi menemui temannya, Kolita, menjelaskan padanya bahwa ia, Upatissa, telah mencapai tahap keadaan tanpa kematian, dan mengulangi syair tersebut di hadapan temannya. Kolita juga berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapati pada saat akhir syair itu diucapkan. Mereka berdua teringat pada mantan guru mereka, Sanjaya, dan berharap ia mau mengikuti jejak mereka. Setelah bertemu, mereka berdua berkata kepadanya, "Kami telah menemukan seseorang yang dapat menunjukkan jalan keadaan tanpa kematian. Sang Buddha telah muncul di dunia ini. Dhamma telah muncul. Sangga telah muncul. Mari kita pergi kepada sang guru." Mereka berharap bahwa mantan guru mereka akan pergi bersama mereka menemui Sang Buddha dan berkenan mendengarkan ajarannya juga, sehingga akan mencapai tingkat pencapaian Magga dan Pala. Tetapi Sanjaya menolak. Oleh karena itu, Upatissa dan Kolita dengan 250 pengikutnya pergi menghadap Sang Buddha di Weluwana. Di sana mereka ditabiskan dan bergabung dalam pesamuan para biku. Upatissa sebagai anak laki-laki dari Rupasari menjadi lebih dikenal sebagai Sariputta. Kolita sebagai anak laki-laki dari Mogali lebih dikenal sebagai Moggallana. Dalam 7 hari setelah menjadi anggota Sangga, Moggallana mencapai tingkat kesucian Arahat. Sariputta mencapai tingkat yang sama 2 minggu setelah menjadi anggota Sangga. Kemudian Sang Buddha menjadikan mereka sebagai 2 murid utamanya, Agga Sawaka. Kedua murid utama itu kemudian menceritakan kepada Sang Buddha bagaimana mereka pergi ke festival Giraga, pertemuan dengan Assaji-Thera, dan pencapaian tingkat kesucian Sotapati. Mereka juga berkata kepada Sang Buddha tentang mantan guru mereka, Sanjaya, yang menolak ajakan mereka. Sanjaya pernah berkata, "Telah menjadi guru dari sekian banyak murid. Bagiku untuk menjadi muridnya adalah sulit. Seperti kendi yang berubah menjadi gelas minuman. Di samping hal itu, hanya sedikit orang yang bijaksana dan sebagian besar adalah bodoh. Biarkan yang bijaksana pergi kepada Sang Gotama yang bijaksana, sedangkan yang bodoh akan tetap datang kepadaku. Pergilah sesuai kehendakmu, murid-muridku." Sang Buddha menjelaskan bahwa kesalahan Sanjaya
adalah keangkuhannya yang menghalanginya untuk melihat kebenaran sebagai kebenaran. Ia telah melihat ketidakbenaran sebagai kebenaran dan tidak akan pernah mencapai pada kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 11 dan 12 berikut. Mereka yang menganggap ketidakbenaran sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai pikiran keliru seperti itu tak akan pernah dapat menyelami kebenaran. Mereka yang mengetahui kebenaran sebagai kebenaran dan ketidakbenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai pikiran benar seperti itu akan dapat menyelami kebenaran. Banyak biku berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapati setelah khotbah Dhamma itu berakhir.